Pemberian pupuk ketika musim hujan memang banyak sekali resiko yang akan dihadapi. Apalagi saat tanaman juragan memasuki fase generatif atau pembungaan dan mulai berbuah. Untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman, perlu melakukan pemupukan, terutama saat fase generatif. Berikut jenis pupuk yang cocok untuk fase generatif tanaman cabai saat musim hujan. 1. MKP Pak Tani merupakan pupuk monopotasium fosfat dengan bentuk kristal yang mudah larut dalam air. Pemupukan MKP dapat diaplikasikan lewat tanah, daun, maupun dengan sistem hidroponik. Kegunaan dari pupuk ini untuk merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan, serta mencegah kerontokan bunga dan buah akibat cuaca yang ekstrim. Kandungan unsur hara dari pupuk MKP, yaitu fosfat 52% dan potasium oksid atau kalium 34%. Harga pupuk MKP dari Pak Tani dibanderol kisaran Rp60.000 untuk kemasan 1 kg. Dosis aplikasi pupuk MKP untuk tanaman cabai juragan dengan melarutkan 3-5 gram dalam 1 liter air, atau sekitar 2-4 sendok makan per tangki semprot kapasitas 16 liter. Sedangkan untuk sistem tugal, dengan takaran setengah sendok makan per lubang, kemudian tutup kembali dengan tanah. Ingat ya juragan, dalam aplikasi pupuk saat musim hujan, diprioritaskan dengan sistem semprot atau sistem tugal. Hindari aplikasi secara kocor maupun tabur. Hal ini untuk menghindari kondisi tanah dan tanaman yang semakin lembab, serta mengurangi resiko pupuk terbuang dan tercuci oleh air hujan. Waktu aplikasi pupuk MKP saat mulai pembentukan bunga, atau sekitar umur 42 HST, sampai panen selesai. Dengan interval pemupukan 7 hari sekali, sehingga melakukan pemupukan MKP sebanyak 7 hingga 9 kali aplikasi. 2. KNO3 putih, pen kristal Pak Tani. Pupuk KNO3 merupakan kombinasi unsur nitrogen dan kalium yang diformulasikan dalam bentuk kristal. Mengandung nitrogen dalam bentuk nitrat dan potasium, sehingga mudah larut dalam air dan terserap oleh tanaman. Komposisi pupuk ini adalah nitrogen 13% dan kalium oksid 45%. Kandungan kalium yang tinggi guna untuk merangsang pembentukan bunga dan buah pada fase generatif. Keunggulan dari pupuk ini tidak mengandung klor, sehingga tidak meracuni tanaman yang sensitif terhadap unsur klor. Aplikasi pupuk KNO3 putih dengan dosis 5-10 gram per tanaman. Diaplikasikan dengan cara sistem tugal, dengan membenamkan pupuk dalam lubang tanah di sekitar perakaran, kemudian ditutup kembali dengan tanah. Sedangkan untuk sistem semprot, dengan melarutkan 2-10 gram dalam air 1 liter. Dapat diaplikasikan bersamaan dengan pemupukan MKP. Dengan interval pemupukan, setiap 7 hari sekali, sampai panen selesai. Mengenai harga, pupuk KNO3 putih dari Pak Tani, kemasan 1 kg, kisaran 38 ribuan. 3. Magnum Pak Tani merupakan pupuk NPK yang diformulasikan dengan kandungan kalium tinggi dan dilengkapi dengan unsur makro sekunder serta unsur hara mikro, sehingga sangat cocok digunakan pada fase generatif, terutama pada saat menjelang pembungaan dan saat pengisian buah, maka dapat memberikan hasil panen yang optimum. Keunggulan dari pupuk Magnum tidak hanya diaplikasikan saat fase generatif saja, namun dapat digunakan sebagai pupuk dasar, pupuk fase vegetatif maupun generatif. Dosis aplikasi pupuk Magnum
saat fase generatif, dengan melarutkan 5 sendok makan, dan ditambahkan dengan pupuk MKP, 2 sendok makan. Kemudian dilarutkan dalam 10 liter air. Harga pupuk Magnum, untuk kemasan repack 1 kg, kisaran 17 ribuan. Pupuk Magnum, mengandung beberapa unsur hara, yaitu, nitrogen 15%, fosfat 10%, kalium 22%, magnesium 2%, sulfur 3,8%, dan boron 0,02%, serta mangan 0,02%. 4. Kalsalpeter, pupuk dengan kandungan kalsium yang cukup tinggi dan mudah diserap tanaman, serta mengandung nitrogen dalam bentuk nitrat. Pupuk ini digunakan untuk memperbaiki sistem perakaran dan struktur tanah, sehingga tidak menjadi asam. Karena saat musim hujan, tanah rentan menjadi asam, karena kandungan air hujan sudah bersifat asam. Komposisi kandungan dari pupuk kalsalpeter, yaitu nitrogen 15,5%, nitrogen nitrat 14,4%, nitrogen amonium 1,1%, dan kalsium 26%. Pengaplikasian pupuk ini untuk tanaman cabai dengan dosis 100–150 kg per hektar, atau sekitar 5–10 gram per liter. Dapat diaplikasikan secara tugal atau sistem semprot. Mengenai harga, pupuk kalsium nitrat kalsalpeter, kisaran 21 ribuan untuk kemasan repack 1 kg. 5. Karate Plus Boroni, merupakan jenis pupuk kalsium nitrat yang dilengkapi dengan unsur boron juga. Pupuk Karate Plus Boroni merupakan produk dari Merauke Tetap Jaya. Kandungan pupuk ini yaitu nitrogen 15,5%, kalsium 26%, dan boron sebesar 0,3%. Keunggulan dari pupuk ini yaitu nitrogen dalam bentuk nitrat, sehingga lebih cepat tersedia bagi tanaman dan mampu memberikan respon pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan nitrogen amonium. Unsur boron yang terkandung berperan dalam sintesis protein, pembelahan sel, dan metabolisme karbohidrat, serta dapat mencegah bunga dan buah agar tidak mudah rontok, buah keriput dan pecah. Sedangkan kandungan kalsium yang tinggi dimaksudkan untuk meningkatkan daya simpan buah agar tidak mudah busuk dan mengurangi penyusutan setelah panen. Karena kalsium, selain berperan dalam menetralkan pH tanah, juga dapat meningkatkan dinding sel menjadi lebih kuat dan sehat. Harga pupuk Karate Plus Boroni kisaran 50.000 per kemasan 1 kg. Aplikasi pupuk Karate Plus Boroni diberikan pada tanaman umur 5–18 minggu setelah tanam, dengan dosis pengaplikasian 2 kg per dram atau 200 liter air. Pemupukan dilakukan setiap 1 minggu sekali. 6. Kalinet. Pupuk Kalinet dikemas dalam bentuk cair. Pupuk ini mengandung unsur kalium dan boron dalam konsentrasi yang tinggi. Dalam bentuk cair, sehingga mudah diserap dan dimanfaatkan tanaman untuk mengoptimalkan pembentukan buah, meningkatkan rendemen, kualitas dan daya simpan hasil panen. Selain itu, manfaat dari pupuk ini dapat meningkatkan bobot dan ukuran buah cabai. Mempertahankan kondisi daun tua agar tetap berfotosintesis. Mencegah kemacetan pertumbuhan pada titik tumbuh seperti tunas dan ujung akar. Serta membatasi pertumbuhan vegetatif yang berlebihan. Sehingga nutrisi atau unsur hara akan terfokus untuk pembentukan bunga dan buah. Komposisi pupuk Kalinet yaitu kalium 13,80%, fosfat 12,33%, boron 16.200 ppm, dan mangan 205 ppm.
Larutan pupuk Kalinet ini tidak bersifat asam, karena mempunyai pH 7,5, sehingga tidak menyuburkan perkembangan jamur patogen. Aplikasi pemberian pada tanaman cabai disemprotkan pada seluruh bagian tanaman dengan konsentrasi 1-2 ml per liter air. Namun, saat memasuki musim hujan, konsentrasi pemberian ditingkatkan menjadi 3-4 ml per liter. Dengan interval penyemprotan 4 hingga 7 hari sekali. Pupuk Kalinet kemasan 1 liter dibanderol kisaran harga Rp95.000 per botolnya. 7. Gandasil B. Komposisi dari pupuk Gandasil B, yaitu nitrogen 6%, fosfat 20%, dan kalium 30%. Kandungan fosfat sebanyak 20%, diperuntukkan untuk menunjang pembentukan tunas bunga, dan kandungan kalium, yang 2 kali lipat lebih tinggi, daripada Gandasil D, berguna untuk membentuk karbohidrat pada buah. Apabila tanaman buah membentuk karbohidrat dengan baik, yang mana karbohidrat atau glukosa akan diubah menjadi zat kapsaicin yang mempengaruhi tingkat kepedasan buah cabai. Aplikasi penggunaan pupuk Gandasil ini diberikan saat memasuki fase generatif yang ditandai dengan pembentukan kuncup bunga atau sekitar umur 40 hingga 50 HST. Dosis pemberian 10-30 gram per 10 liter air, dengan interval pemberian 8 hingga 10 hari sekali. Harga pupuk Gandasil B untuk kemasan 100 gram, kisaran 11 ribuan. Pupuk Gandasil B bekerja dengan cara merangsang pertumbuhan atau keluarnya bunga, pembentukan buah, pada tanaman buah, sehingga dapat membantu mempermantap hasil produksi tanaman. Selain itu, Gandasil B juga mampu menjaga kesehatan tanaman dan menambah daya tahan tanaman terhadap penyakit atau serangan hama, serta mencegah bunga tidak mudah rontok. Itu dia juragan, ada 7 jenis pupuk yang dapat juragan aplikasikan saat musim hujan pada fase generatif tanaman cabai. Kiranya itu saja. Jangan lupa subscribe sebelum meninggalkan video. Sampai jumpa di pembahasan pertanian lainnya.